Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Salsabila, NIM B1A1192200, kelas E, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ikatan logam dan ikatan hidrogen. Ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar atau valensi dari suatu atom unsur logam. Elektron-elektron pada atom logam dapat bebas bergerak karena atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga sangat mudah untuk dilepaskan, membentuk ion-ion positif. Kekuatan ikatan logam dipengaruhi oleh satu, jari-jari atom. Makin besar jari-jari atom menyebabkan ikatan logam semakin lemah. 2. Jumlah elektron valensi. Makin banyak elektron valensinya, ikatan logam semakin kuat. 3. Jenis-jenis elektron, S, P, atau D. Logam-logam blok S ikatan paling lemah, dan logam-logam blok D ikatan logamnya paling kuat. Sifat-sifat ikatan logam. 1. Mempunyai permukaan yang mengkilap. Menurut teori Drude Lorentz, jika cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi. Ketika elektron yang tereksitasi itu kembali ke keadaan dasar, maka disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau mengkilap. Peristiwa inilah yang menimbulkan sifat mengkilap pada permukaan logam. 2. Penghantar listrik yang baik atau konduktor. Daya hantar listrik pada logam disebabkan oleh adanya elektron valensi yang bergerak bebas dalam kristal logam. Jika listrik dialurkan melalui logam, elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadi aliran listrik dalam logam. 3. Penghantar panas yang baik. Sama halnya dengan daya hantar listrik, daya hantar panas juga disebabkan adanya elektron yang dapat bergerak bebas. Jika bagian tertentu dipanaskan, maka elektron-elektron pada bagian logam tersebut akan menerima sejumlah energi, sehingga energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu partikel karena gerakannya bertambah, yang membuat gerakannya makin cepat. Elektron-elektron yang bergerak cepat tersebut menyerahkan sebagian energi kinetisnya kepada elektron lain, sehingga seluruh bagian menjadi panas dan naik suhunya. 4. Dapat ditempa, dibengkokkan, dan ditarik. Karakteristik ini dapat terjadi karena kisi-kisi kation atau ion positif bersifat kaku, sedangkan elektron valensi logam bergerak bebas. Jika logam ditempa atau dibengkokkan, akan terjadi pergeseran kation-kation, tetapi pergeseran ini tidak menyebabkan patah karena
selalu dikelilingi oleh lautan elektron. 5. Berupa padatan pada suhu ruang. Atom-atom logam bergabung karena adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk kristal yang rapat. Hal ini menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Pada umumnya, logam pada suhu kamar berwujud padat, kecuali raksa yang berwujud cair. 6. Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Diperlukan energi dalam jumlah yang besar untuk bisa memutuskan ikatan logam yang sangat kuat pada atom-atom logam, sehingga dengan adanya ikatan yang sangat kuat ini menyebabkan logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. 7. Memberi efek fotolistrik dan efek termionik. Apabila elektron bebas pada ikatan logam memperoleh energi yang cukup dari luar, maka akan dapat menyebabkan terlepasnya elektron pada permukaan logam tersebut. Jika energi yang datang berasal dari berkas cahaya, maka disebut efek fotolistrik. Tetapi jika dari pemanasan, maka disebut efek termionik. Berdasarkan golongannya, ikatan logam dapat diklasifikasikan menjadi ikatan logam pada logam golongan utama dan ikatan logam pada logam golongan transisi. A. Ikatan logam pada logam golongan utama. Ikatan logam pada unsur golongan utama relatif lebih lemah dibandingkan dengan unsur golongan transisi. Contohnya, kristal besi lebih kuat dibandingkan dengan kristal logam magnesium. B. Ikatan logam pada logam golongan transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Alasannya adalah logam transisi dapat melibatkan elektron 3D yang ada dalam kondisi delokalisasi, seperti elektron pada 4s. Lebih banyak elektron yang terlibat, kecenderungan daya tarik akan semakin lebih kuat. Berdasarkan unsur penyusunnya, ikatan logam terbagi dua, yaitu ikatan logam antar unsur sejenis. Misalnya, ikatan antar unsur litium dengan unsur litium yang lainnya. 2. Ikatan logam antara unsur yang berbeda jenis. Bahan-bahan logam yang bukan hanya dibuat dari satu jenis unsur logam, tetapi telah dicampur atau ditambah dengan unsur-unsur lainnya, disebut aloi atau sering disebut lumpur atau paduan. Teori-teori ikatan logam. 1. Teori awan elektron. Teori ini dikemukakan oleh Brut dan Lorentz pada awal abad ke-20. Menurut teori ini, di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektron valensinya, sehingga terbentuk awan elektron dan ion bermuatan positif yang tersusun rapat dalam awan elektron.
awan tersebut. Karena elektron valensi tidak terikat pada salah satu ion logam, tetapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam, maka elektron valensi tersebut bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam. Sama halnya dengan molekul gas yang dapat bergerak bebas dalam ruangan tertentu. 2. Teori resonansi. Pada tahun 1965, Pauling mengemukakan ikatan logam dengan menetapkan konsep resonansi. Menurut teori ini, ikatan logam merupakan ikatan kovalen dan sesuai dengan struktur kristal logam yang dapat diamati pada eksperimen, maka dapat diperkirakan terjadi resonansi. 3. Teori pita. Dikenal logam yang tidak begitu baik menghantar listrik yang disebut semikonduktor, di samping logam yang menghantarkan listrik dengan baik, yaitu konduktor. Sifat logam konduktor semikonduktor dapat dijelaskan melalui teori pita. Teori pita yang menggunakan pendekatan teori orbital molekul mulai dikembangkan pada tahun 1974. Metode elektron bebas. Pada tahap awal perkembangan teori logam, terutama karena adanya sifat penghantar listrik, telah disarankan suatu model ikatan logam yang didasarkan pada adanya elektron bebas dalam meraih beraturan ion logam positif. Elektron dianggap bergerak dengan bebas mengikuti statistika klasik di seluruh zat padat seperti molekul gas. Kestabilan logam terbentuk akibat dari tarik antara ion positif dan gas elektron. Pendekatan ini pertama kali disarankan oleh Drude dan kemudian diperluas oleh Lorentz. Reaksi senyawa logam. Logam-logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik, antara lain semuanya lunak, putih mengkilat, dan mudah dipotong. Jika logam-logam tersebut dibiarkan di udara terbuka, maka permukaannya akan menjadi kusam. Karena logam-logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen dan biasanya disimpan dalam minyak tanah. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegativitas yang tinggi. Ikatan hidrogen memengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Ikatan hidrogen juga dapat didefinisikan sebagai sejenis gaya tarik antar molekul yang terjadi antar dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Namun, khusus pada air, terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya.
Klasifikasi ikatan hidrogen. 1. Ikatan hidrogen intermolekular, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda antara molekul. 2. Ikatan hidrogen intramolekular, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada suatu molekul dalam suatu senyawa. Contohnya, molekul air. Dalam air terdapat ikatan hidrogen. Sejumlah pasangan elektron bebas pada pusat senyawa. Ikatan hidrogen intramolekular banyak ditemukan dalam makromolekul seperti protein dan asam nukleat, di mana ikatan hidrogen terjadi antara dua bagian dari molekul yang sama, yang berperan sebagai penentu bentuk molekul keseluruhan yang penting. Contoh ikatan hidrogen. Air sebagai dasar kehidupan disatukan dengan ikatan hidrogen. Gaya tarik antara molekul polar yang mengandung hidrogen dengan pasangan elektron bebas dari molekul oksigen. Pada ikatan polar, setiap atom hidrogen bermuatan agak positif, sehingga dapat menarik elektron. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi bila dibandingkan molekul lain yang kecil tetapi molekulnya non-polar. Banyak organik asam membentuk ikatan hidrogen dimer dalam keadaan padat. Beberapa gugus hidroksil memberikan banyak kesempatan untuk ikatan hidrogen dan mengarah pada viskositas tinggi. Zat-zat seperti gliserin dan sirup gula. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.